dan ternyata di sini tuh ada bangunan yang sangat luar biasa ya. Wow, tradisi. Lokasi ini dikenal dengan pertapaan Dewi Suprabowati, yaitu di mana diceritakan ya dalam kitab Arjuna Wiwaha yang diubah oleh Empu Karwa pada masa Kahuripan, pada masa Raja. Sobat Cakra Panorama. Jadi kita melewati bangunan seperti ini. Nah, ini adalah merupakan bagian candi pada zaman itu. Mungkin ini pada era kerajaan Singosari diteruskan sampai ke kerajaan Mojopahit. Nah, ini adalah Makara. Nah, Makara ini identik dengan apa ya? Pintu masuk candi. Coba. Nah, ini. Nah, ini ada bangunan apa ini? Ini kayaknya arca yang terbalik ya, sobat ya. Seperti teman-teman bisa lihat ya di sini, bangunan yang istimewa ya, berada di atas ketinggian 1413 mdpl, dan kita naik ke atas sana. Nah, Makara ini namanya teman-teman. Coba kita naik ke atas. Nah, di sana itu ada penampakan naga teman-teman. Coba lihat, zoom. Ya Allah. Coba kita naik lagi ya ke atas sana ya. Nah, ini adalah relief candi ya, yang memang saat ini kalau kita lihat banyak yang rusak ya, tidak berbentuk lagi ya teman-teman ya. Ya karena memang mungkin faktor alam ya. Kita naik ke atas lagi. Nah, ini ada batu candi yang rusak ya, Sobat Cakra. Oh, ini ya teman-teman ya, ini sudah nggak kelihatan, ini sudah nggak kelihatan dan berkabut ini. Nah, ini kursi. Nah, itu kita bisa lihat di atas sana itu seperti naga teman-teman ya, naga yang nampak berada di atas atap teman-teman. Nah, keberadaan ini sudah beratus tahun-tahun yang lalu ya di tempat ini ya teman-teman. Nah, ini kita masuk di pertapaan Indrogilata yang Begawan Mintorogo. Nah, ini ada orang-orang. Kita naik ke atas ya teman-teman. Kita naik ke atas, ada orang. Nah, Kang Breng, ayo ke bawah. Gelap, lepas aja. Yang Mintorogo kan. Rayu. Ayo, tutup kan. Oke, teman-teman ya. Di kanan kiri dari pertapaan yang Mintorogo ini terdapat gambar wayang. Betul. Di sebelah sana yang Semar. Yang Semar terus. Nah, ini apa kan? Coba kan. Tuh, depan. Ada semacam batu Seperti anjing ya kan? tapi
Anjing itu. membentuk sebuah pola begitu. Nah, Seperti hewan Nandini ya? Nandi kah? kan. Sapi? Sapi itu kan. Bukan sapi. Sapi apa anjing itu kan? Sepertinya Nandi kan? Nandi ya. Oh iya Nandi. Nandi. Terus ada patung ya. Ada arca ya. Arca. Tapi bentuknya manusia. Mm-mm. Nah, seperti ini berkumis. Itu sangat jelas sekali, sempurna. Nah belakangnya itu arca kala kan. Arca kala Itu tuh. juga kalah ini. Itu loh kan belakang bawah. Oh, itu juga kalah. Arca kala itu. Iya kan? Nah, itu juga kalah. Wih, Banyak tuh kan. ternyata di dalam sini ya banyak sekali kita dapatkan artefaktual begitu, bagian dari bangunan suci. Namun kalau saya lihat ada semacam gaya dari prasejarah ya. Prasejarah ya. Nah, kita lihat Ini baru tuh kan. Baru nih ya. kalau seperti ini saya kurang tahu, tapi mungkin ini Zaman era Soekarno kan. baru atau kurang tahu ya. Di dalam sini kan, coba kan lihat. Nah, coba kita dalam Banyak arca-arca kala. arca kala. Banyak arca-arca. Arca apa itu? Dua rapala. Berapa lah? Ya. Wih, banyak sekali ya. Bahkan ada yang berbentuk seperti manusia. Bentuk seperti manusia. Iya kan. Dan ini juga terkenal pertapaan dari Insinyur Soekarno ya. Presiden pertama Indonesia. Indonesia. Yang kemungkinan dulu beliau juga sempat Bertirakat di sini ya. mungkin ingin memecahkan permasalahan tentang negeri ini, betul. bangsa ini, begitu, minta petunjuk ya, di tempat ini. Yang luar biasa. Nah ini kayaknya baru Kang, jadi memang untuk ini dupa apa ini? Sarana untuk spiritual, ada pembakaran dupa juga, puji-puji sebagai tempat pribih ya. Nah, ini ternyata banyak arca-arca di tempat ini. Banyak arca-arca. Dan di situ ada tulisan Eyang Bengawan Mintorogo, di atasnya juga ada gunungan ya kalau di istilah wayang itu. Wayang gunung. Itu gunungan namanya. Terus ini Semar sama Petro. terus ini apa ini? Petro ya. Aku kurang tahu kalau Iya. namanya. Ya. Oke. Ya, teman ya. Teman. Coba kita keluar ya teman. Ayo keluar. Oke. Ini saudara-saudara kita. Kopi hangat sekali dengan katanya Jay. ke atas dulu. Nah, sepertinya Makarai ya. mulai Nah, coba kita naik ke atas ya, Sobat Cakra Panorama. Dan ini oke teman-teman ya, jadi kita sudah sampai di atas ini ya, Sobat Cakra. Dan ternyata di sini tuh ada bangunan yang sangat luar biasa ya. Wow, mantap. Kita masuk sepatu kan? Sumber autentik dan kredibel Berlangga Majapahit akhir tentang tahun pembuatan pertapaan ini. Nah ini terbaca sangat jelas 1378 atau tahun 1378 Saka bertepatan dengan 1456 Masehi, masa Girisa Wardana atau Brewengker ya, merupakan kakek dari Girindra Wardana Diyaranawijaya. Jika kita memasuki area pertapaan paling suci ini, kita akan mendapati tulisan Eyang Suprabawati atau dalam epik Arjuna Wiwaha dikenal dengan Dewi Supraba. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.
Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah putunipun sowan niki saking rencang-rencang bikin Mojokerto di Jombang Gresik. Nah, di sini kita akan mendapati sebuah altar tunggal yang kemudian masyarakat saat ini menambahkan sebuah arca di atasnya dengan semen ya. Karena memang secara tradisi lokasi ini dikenal dengan pertapaan Dewi Suprabhawati, yaitu di mana diceritakan ya dalam kitab Arjuna Wiwaha yang digubah oleh Empu Kanwah pada masa kahuripan, pada masa Raja Airlangga, tepatnya tahun 1030 Masehi, yang disadur dari epik Mahabharata dari kitab Wanaparwa, yang kemudian pada masa Mataram Islam disadur menjadi yang berjudul kitab Arjuna Mintaraga, sehingga di bawah tadi kita akan mengenal pertapaan Arjuna Mintaraga. Diceritakan bahwasanya ketika hendak menghadapi Kurawa, para Pandawa itu berkumpul kemudian menyuruh Arjuna bertapa guna mencari pusaka pamungkas untuk meluluhlantakkan para Kurawa, sehingga Arjuna bertapa di Gunung Indrakila. Arjuna dalam pertapaannya digoda 7 bidadari cantik dan molek, namun pertapaan Arjuna tidak goyah, sehingga kemudian datanglah seorang Brahmana tua renta berdiskusi soal agama panjang lebar dan sangat mengesankan. Tapi kemudian Brahmana tua tersebut berubah wujud menjadi Dewa Indra, kemudian pergi. Setelah itu datanglah celeng serenggi mengamuk mengobrak-abrik pertapaan Arjuna. Dalam waktu yang bersamaan Arjuna melepaskan anak panah sehingga kemudian menghujam tubuh celeng serenggi. Ternyata di hujaman yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, di tubuh celeng serenggi tersebut 2 buah anak panah. Ternyata 1 anak panah tersebut berasal dari memburu tua. Kemudian pemburu tua tersebut berdebat dengan Arjuna. Sebenarnya siapa yang membunuh celeng serenggi? Perdebatan ini berlangsung agak lama. Tetapi kemudian pemburu tua tersebut berubah wujud menjadi Dewa Siwa. Kemudian memberikan senjata pamungkas kepada Arjuna berupa panah yang dikenal dengan senjata Pasupati. Namun pada waktu yang bersamaan di Indrakila yang asli, di atas kayangan istana Dewa Indra, itu terjadi keonaran. Kayangan diobrak-abrik oleh raksasa yang bernama Niwatakawaca. Seluruh para dewa berkumpul untuk membunuh raksasa Niwatakawaca, tidak ada yang berhasil membunuhnya. Sehingga kemudian para dewa harus meminta bantuan kepada manusia. Nah, dari sinilah kemudian arti pentingnya manusia ya, memiliki kedudukan yang lebih tinggi ternyata. Dewa saja tidak berhasil membunuh raksasa Niwatakawaca, sehingga kemudian para dewa meminta bantuan manusia, yaitu Arjuna yang sedang bertapa. Ternyata Arjuna berhasil dengan mudah membunuh Prabu Niwatakawaca, sehingga dinikahkan dengan 7 bidadari cantik juga. Dan 2 di antara yang tercantik adalah Dewi Suprabhawati atau Dewi Suprabha, dan yang lainnya adalah bernama Dewi Tilotama. Nah, ini adalah kisah Arjuna Wiwaha yang ditulis dengan bahasa yang sangat cantik, menyiratkan sebuah pendidikan dan karakter intelektual Empu Kanwah yang sangat tinggi. Bahkan di depan kitab Arjuna Wiwaha itu dikenal dengan pendahuluan atau manggala ya. Di situ diceritakan bahwasanya sang penulis bermahkotakan sebutir debu di bawah alas kaki Jagat Kirana, atau dalam terjemahnya adalah bahwasanya sang penulis atau Empu Kanwah ini adalah yang bermahkotakan atau bermahkota itu berkopiah gitu ya, itu sebutir debu di bawah alas kaki sang pencipta. Itu terjemahnya. Jadi ini luar biasa intelektual dari Empu Kanwah ini, dan ternyata kitab Arjuna Wiwaha ini bisa kita baca karena tetap lestari. Kitab Arjuna Wiwaha ini melesat dan dilestarikan terus, yang ditulis pada tahun 1030 masa kahuripan Airlangga, kemudian ditulis ulang masa Kadiri, ditulis pada masa Singosari, dilestarikan pada masa Majapahit, ditulis dan dilestarikan pada
masa-masa Giri Kedaton, kemudian masuk ke Demak Bintoro, masuk ke Pajang, dan dilestarikan pada Mataram Islam Yogyakarta dan Surakarta ini yang dikenal dengan Arjuna Mintaraga hingga saat ini. Jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah.